Malam itu, langit pecah. Guntur menyambar bersahutan dengan kilat, dan hujan turun seperti ditumpahkan dari langit, memukul-mukul jendela kamar kami tanpa ampun. Aku, Aisyah, baru saja selesai sholat Isya. Kuletakkan sajadah dengan hati yang berat. Sudah 5 tahun. 5 tahun aku bersujud di atas sajadah ini, siang dan malam, memohon satu hal yang sama, seorang anak. Setiap tetes air mataku yang jatuh di atasnya adalah doa. Setiap helaan napasku adalah harapan. Tapi rahimku masih sepi. Di luar, aku mendengar deru mobil Bram, suamiku, memasuki halaman. Aneh. Dia bilang akan pulang terlambat, ada rapat penting di luar kota. Aku bergegas ke ruang tamu, ingin membuatkannya teh hangat. Pintu depan terbuka. Tapi Bram tidak sendiri. Di belakangnya, berdiri seorang wanita. Muda, cantik, dengan rambut tergerai basah. Dan dia hamil. Perutnya buncit, terlihat jelas bahkan di balik mantel tipisnya. Mereka berdua masuk, meneteskan air hujan ke lantai marmer yang baru saja kupel. Mas, sapaku, suaraku bergetar. Kebingungan dan rasa takut yang dingin mulai merayapi punggungku. Ini, siapa? Bram tersenyum. Bukan senyum lelah pulang kerja. Itu senyum sombong. Senyum kemenangan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Dia melingkarkan lengannya dengan posesif di bahu wanita itu, menariknya ke depan. Aisyah, katanya, suaranya riang dan kejam. Kenalkan, ini Rani, calon istriku. Jantungku serasa berhenti berdetak. Calon istri? Apa maksudmu, Mas? Dan lihat ini, Bram mengusap perut buncit wanita itu, memamerkannya padaku seolah itu adalah piala. Dia hamil. 6 bulan. Anakku. Pewarisku. Sesuatu yang selama 5 tahun ini tidak bisa kamu berikan padaku. Setiap katanya adalah tamparan. Wanita bernama Rani itu menatapku dengan tatapan kasihan yang dibuat-buat, bersandar manja di dada suamiku. Mas, kita sudah janji untuk terus berusaha? Lirihku, air mata mulai membakar mataku. Kita sudah periksa ke dokter? Sudah cukup, bentak Bram, kesombongannya kini berubah menjadi amarah. Aku sudah muak. Aku muak berdoa denganmu setiap malam tanpa hasil. Aku muak punya istri yang rahimnya kering. Aku pria normal, Aisyah. Aku butuh keturunan. Rani bisa memberikannya padaku, lanjutnya, menatap wanita itu dengan puja. Dia subur. Dia wanita sejati. Rasa sakit itu begitu hebat hingga aku tidak bisa bernapas. Pria yang kunikahi selama 5 tahun, yang kurus dan kulayani, yang kudukung saat dia jatuh, kini berdiri di depanku, menghinaku dengan kenyataan bahwa dia telah menghamili wanita lain. Jadi, sekarang apa, Mas? Tanyaku, suaraku nyaris tak terdengar. Sekarang? Bram tertawa. Sekarang aku menceraikanmu. Malam ini juga. Aku jatuhkan talak 3 padamu, Aisyah. Duniaku runtuh. Talak 3. Tidak ada jalan kembali. Dan karena kamu bukan lagi istriku. Lanjutnya, suaranya sedingin es. Kamu tidak punya hak lagi tinggal di rumahku. Aku terbelalak. Kamu mengusirku. Tentu saja, katanya. Buat apa aku hidup dengan wanita mandul yang tak bisa memberi keturunan? Rani akan tinggal di sini. Di kamar kita. Dia butuh istirahat yang nyaman untuk mengandung anakku. Mas, ini malam, Mas. Hujan deras di luar. Aku memohon, rasa malu dan sakit berganti menjadi kepanikan. Aku tidak peduli, teriaknya. Pergilah kamu, wanita mandul. Pergi, aku sudah ceraikan kamu. Dia berjalan ke kamar, dan beberapa detik kemudian, dia kembali dengan tas jinjing kecilku, tas yang biasa kubawa untuk menginap di rumah ibuku. Dia melemparkannya ke lantai di dekat kakiku. Setelah ini, aku yakin tidak ada pria yang mau dengan wanita mandul sepertimu, ejeknya, suaranya penuh kebencian. Pulanglah ke desamu. Kamu itu miskin, pantasnya di desa. Kerja di sawah. Itu takdirmu. Dia benar. Aku datang dari keluarga sederhana di desa. Aku bisa kuliah di kota karena beasiswa. Aku adalah lulusan terbaik di universitasku, tapi aku memilih mendedikasikan hidupku untuk menjadi istri Bram,
mendukung karirnya. Dan inilah balasannya. Mas, tolong jangan begini. Dia mencengkeram lenganku dengan kasar. Dia menyeretku. Aku tidak pernah tahu dia bisa sekasar ini. Lepas, Mas. Sakit. Cepat keluar dari rumahku. Rani, si pelakor, hanya berdiri di dekat sofa, tersenyum puas sambil mengelus-elus perutnya. Bram mendorongku keluar dari pintu. Dia tidak peduli aku hanya memakai daster tipis. Hujan yang sedingin es langsung menusuk kulitku. Ini. Dia melemparkan tasku ke arahku. Aku tersungkur di rumput yang becek dan berlumpur. Kakiku terkilir. Sakit, tapi sakit di hatiku jauh lebih parah. Satu lagi. Bram berteriak dari pintu. Jangan pernah hubungi aku lagi. Jangan pernah tunjukkan wajah mandulmu itu di depanku. Blam, pintu ditutup. Lampu teras dimatikan. Aku sendirian. Di tengah malam. Hujan deras mengguyurku. Basah kuyup, kedinginan, hancur, dan terhina. Aku melihat ke jendela. Aku bisa melihat siluet mereka. Bram sedang memeluk Rani, menuntunnya ke kamar tidur kami. Tangisku meledak, bercampur dengan air hujan. Doa 5 tahunku dijawab dengan pengkhianatan. Aku duduk di lumpur, membiarkan diriku hancur selama 10 menit. Lalu, sesuatu berubah. Rasa sakit itu membeku. Air mataku berhenti. Rasa dingin di tubuhku tidak seberapa dibandingkan dengan rasa dingin di hatiku. Aku bangkit berdiri. Aku tersaruk-saruk mengambil tasku. Aku membukanya dengan tangan gemetar. Di dalamnya, di antara beberapa potong baju, ada map plastik biru. Ijazahku. Ijazah sarjana komputer dengan predikat cum laude. Aset satu-satunya yang kumiliki. Bram menyebutku wanita desa miskin yang pantas di sawah. Dia lupa siapa aku. Malam itu, di bawah guyuran hujan, di depan rumah yang telah merenggut martabatku, aku bersumpah. Aku akan membalas semuanya. Aku akan membuatnya melihat wanita mandul yang miskin ini bangkit. Aku akan membuatnya menyesal telah membuangku. Aku akan membuat dia dan pelakornya itu membayar setiap air mata yang jatuh malam ini. Dengan sisa kekuatan yang kumiliki, aku mencengkeram map biruku. Aku berbalik, dan mulai berjalan menembus badai. Aku tidak tahu harus kemana, selain satu tempat. Rumah Rina, sahabatku satu-satunya di kota ini. Setiap langkah adalah penderitaan. Hujan yang deras terasa seperti jarum-jarum es yang menusuk kulitku. Aku, Aisyah, berjalan tanpa arah di kota yang tiba-tiba terasa begitu asing dan kejam. Daster tipisku menempel lekat di tubuh, membuatku menggigil sampai ke tulang sumsum. Kakiku yang terkilir saat Bram mendorongku, kini berdenyut nyeri, tapi aku mengabaikannya. Di tanganku, tergenggam satu-satunya harta yang kubawa, map plastik biru berisi ijazahku. Benda itu, yang selama 5 tahun ini tersimpan rapi di dasar lemari, kini menjadi perisaiku melawan badai. Bram bilang aku pantasnya di sawah. Dia lupa. Wanita desa ini lulusan terbaik dari universitas ternama di negeri ini. Dia lupa. Sebelum aku mendedikasikan hidupku untuk menyetrika kemejanya dan mengatur rumahnya, aku adalah seorang programmer muda yang brilian. Aku berjalan. Berapa lama aku berjalan, aku tak tahu. 1 jam, 2 jam. Melewati toko-toko yang tutup, melewati pos satpam yang menatapku curiga. Akhirnya, aku sampai di depan sebuah gedung apartemen kelas menengah yang familiar. Aku menekan bel unit 702. Pukul 1 dini hari. Pintu terbuka. Wajah Rina, sahabatku sejak kuliah, muncul. Matanya yang mengantuk langsung membelalak ngeri. Astaga, Aisyah. Ya Allah, Syah, kamu kenapa? Aku tidak bisa menjawab. Saat pintu itu terbuka, saat kehangatan dari dalam apartemennya menerpa wajahku, saat aku melihat satu-satunya wajah ramah di dunia ini, bentengku runtuh. Aku ambruk di depan pintunya, isak tangis yang kutahan sejak tadi akhirnya meledak. Syah, masuk, masuk. Rina panik. Dia menarikku ke dalam, mendudukkanku di sofa. Dia tidak peduli aku mengotori lantainya dengan air hujan dan lumpur. Dia berlari mengambil handuk kering dan selimut tebal. Kamu diapain, Syah? Bram mana? Kamu kecelakaan? Aku menggeleng.
Di antara isak tangis yang memilukan, aku menceritakan semuanya. Dia bawa pulang pelakor, Rin. Lirihku, suaraku parau. Dia hamil anak Mas Bram. Dia ceraikan aku talak 3. Dia bilang aku mandul, dia usir aku. Tangan Rina, yang tadi mengusap punggungku, kini terkepal erat. Wajahnya memerah karena amarah. Bajingan, desis Rina. Bram bajingan tengik. Setelah semua yang kamu lakukan buat dia? Setelah kamu berhenti kerja supaya bisa fokus, program hamil, sialan itu, beraninya dia. Rina berbeda denganku. Dia wanita karir yang tangguh, seorang manajer HRD di perusahaan multinasional. Dia tidak pernah setuju saat aku memutuskan berhenti bekerja untuk Bram. Sudah, kata Rina, suaranya kini tegas. Jangan tangisi sampah macam dia. Sekarang, kamu mandi air hangat. Pakai bajuku. Malam ini kamu tidur di kasurku. Besok, kita susun rencana. Di bawah pancuran air panas, aku membiarkan sisa-sisa kehancuranku luruh bersama lumpur. Malam itu, aku tidur di tempat tidur Rina yang wangi, memeluk map ijazahku yang basah. Aku tidak tidur. Aku merencanakan. Pagi harinya, aku bangun dengan mata bengkak, tapi hati yang dingin. Rina sudah rapi dengan setelan kerjanya. Sudah kuputuskan, Rin, kataku, sambil meminum teh jahe yang dibuatkannya. Apa? Aku tidak akan pulang ke desa. Aku tidak akan membiarkan dia menang. Aku akan tinggal di sini. Aku akan balas semua ini. Rina tersenyum. Senyum puas. Aku tahu kamu akan bilang begitu. Ini baru Aisyah yang aku kenal. Aku meletakkan map ijazahku yang sudah kering di atas meja. Tapi aku butuh bantuanmu. Aku cuma punya ini. Ijazah sarjana komputer, cum laude. 5 tahun vakum. Apa masih laku? Rina tertawa kecil. Laku? Syah, otakmu itu aset. Ijazah ini cuma tiket masuk. Selama 5 tahun ini kamu mungkin gak kerja kantoran, tapi kamu gak berhenti belajar, kan? Kamu yang bikin sistem inventory untuk usaha catering ibunya Bram. Kamu yang bikin program database untuk arisan kompleksmu. Kamu gak vakum, kamu cuma kerja gratis. Dia mengambil ponselnya. Kebetulan, di perusahaanku, ada divisi IT yang lagi cari manajer proyek. Bosnya terkenal killer, tapi dia adil. Namanya Pak Daniel. Manajer proyek? Aku, Rin? Setelah 5 tahun? Kenapa tidak? Kamu lulusan terbaik. Kamu punya kapasitas. Sekarang, kamu pinjam blazerku. Kita poles sedikit wajahmu. Tunjukkan pada mereka siapa kamu. Siang itu, aku duduk di lobi sebuah gedung pencakar langit. Jantungku berdebar, tapi bukan karena takut. Karena berserat. Aku dipanggil masuk ke ruangan kaca yang luas. Seorang pria berusia akhir 30-an, tampak tegas dan sangat rapi, menatapku dari balik kacamata mahalnya. Ini Pak Daniel. Aisyah, katanya, membaca CV-ku. Lulusan terbaik. IPK nyaris sempurna. Tapi 5 tahun kosong. Ibu rumah tangga? Benar, Pak, jawabku, suaraku mantap. Aku menatap matanya langsung. Dunia IT berubah cepat, Bu. Apa yang Anda pelajari 5 tahun lalu, mungkin sudah basi hari ini. Kenapa saya harus merekrut Anda, dan bukan fresh graduate yang otaknya masih segar? Tanyanya, tajam. Aku menarik napas. Karena fresh graduate punya teori, Pak. Saya punya pengalaman memecahkan masalah. Selama 5 tahun, saya mungkin tidak dibayar, tapi saya tidak berhenti bekerja. Saya mengelola anggaran rumah tangga yang kompleks, saya membuat sistem untuk efisiensi, dan saya belajar manajemen waktu yang sesungguhnya. Aku mencondongkan tubuh sedikit. Saya lapar, Pak. Saya tidak mencari pekerjaan. Saya mencari medan perang. Saya butuh sesuatu untuk membuktikan bahwa saya lebih dari sekadar statistik. Pak Daniel menatapku lama. Ada kilat tertarik di matanya. Dia mengambil spidol dan menunjuk ke whiteboard besar di belakangnya. Ada masalah di sistem logistik kami. Sudah 3 minggu tim saya tidak menemukan bugnya. Menurut Anda, di mana letak masalahnya? Dia menjelaskan alur sistem yang rumit itu. Aku berdiri.
Aku mengambil spidol dari tangannya. Selama 10 menit, aku tidak bicara. Aku hanya menggambar diagram alir, menulis baris-baris kode semu, dan melingkari 3 titik. Masalahnya bukan di coding, kataku akhirnya. Masalahnya di logika alur databasenya. Di sini, dan di sini. Ada redundansi query yang membuat sistem timeout sebelum sempat mengeksekusi perintah. Pak Daniel tertegun. Dia menatap Witeboard, lalu menatapku. Dia tersenyum tipis. Rina benar, gumamnya. Lalu dia menatapku. Anda diterima, Bu Aisyah. Manajer proyek. Gaji double digit, tunjangan penuh, dan bonus proyek. Kapan Anda bisa mulai? Aku mengulurkan tangan untuk menjabat tangannya. Besok pagi, Pak. Saat aku keluar dari gedung itu, matahari bersinar terik. Aku punya pekerjaan. Jabatan tinggi. Gaji besar. Aku, si wanita mandul yang diusir, kini adalah seorang manajer. Langkah pertama pembalasan dendamku baru saja dimulai. Aku mengenakan blazer pinjaman Rina, rambutku kuikat rapi, dan wajahku yang bengkak telah kututupi dengan lapisan tipis makeup. Tapi perisai utamaku bukanlah itu. Perisai utamaku adalah rasa dingin di hatiku. Rasa sakit itu telah bermetamorfosis menjadi bahan bakar. Bram menyebutku mandul dan miskin. Hari ini, aku memulai perjalananku untuk membuktikan dia salah besar. Tim yang kuterima menyambutku dengan skeptis. Aku bisa membacanya di mata mereka. Seorang wanita, mantan ibu rumah tangga, vakum 5 tahun, tiba-tiba menjadi manajer proyek mereka. Mereka pasti mengira aku adalah simpanan salah satu direksi. Aku tidak membuang waktu untuk basa-basi. Selamat pagi, kataku dalam rapat perkenalan pertama. Suaraku datar, tegas, dan tidak menyisakan ruang untuk perdebatan. Saya Aisyah, manajer baru Anda. Saya tidak peduli apa yang Anda pikirkan tentang saya. Saya hanya peduli pada satu hal, hasil. Proyek logistik Omega ini terlambat 3 minggu. Saya sudah membaca laporannya semalam. Dan ini, aku menancapkan flash drive ke proyektor, adalah solusinya. Selama 1 jam berikutnya, aku membedah kegagalan mereka satu persatu. Bukan dengan amarah, tapi dengan logika dingin yang mematikan. Aku menunjukkan bug yang kutemukan kemarin, dan aku mempresentasikan rencana kerja 24/7 untuk mengejar ketertinggalan. Target saya, sistem ini live dalam 7 hari, kataku menutup presentasi. Seorang programmer senior mengangkat tangan. Maaf, Bu. Tapi itu mustahil. 7 hari? Aku menatapnya. Mustahil hanya kata lain untuk, Anda belum menemukan cara yang benar. Mulai hari ini, tidak ada kata mustahil. Hanya ada, sudah selesai, atau belum. Silakan kembali ke meja Anda. Saya tunggu laporan progres setiap 3 jam. Ruangan itu hening. Mereka semua pergi dengan wajah tegang. Daniel, bosku, mengamatiku dari pintu kaca ruangannya. Dia tidak berkata apa-apa. Dia hanya mengangguk tipis, seolah berkata, lanjutkan. 7 hari berikutnya adalah neraka. Aku bekerja 18 jam sehari. Aku tidur di apartemen Rina hanya 3 atau 4 jam. Aku minum kopi lebih banyak daripada air putih. Otakku, yang selama 5 tahun terakhir hanya dipakai untuk menghitung siklus ovulasi dan merencanakan menu makan malam, kini bekerja dengan kecepatan penuh. Aku menemukan gairah lamaku kembali. Gairah untuk memecahkan masalah, gairah untuk menciptakan sesuatu dari nol. Dan Daniel, dia ada di sana. Dia tidak banyak bicara, tapi dia mengamati. Saat aku lembur sampai jam 2 pagi, dia masih ada di ruangannya, juga bekerja. Terkadang dia keluar, meletakkan secangkir kopi baru di mejaku tanpa berkata apa-apa, lalu kembali masuk. Dia tidak memperlakukanku seperti wanita. Dia memperlakukanku seperti seorang profesional. Dia tidak memberiku pujian kosong. Dia menantangku. Query ini masih bisa diefisiensikan, Aisyah, katanya pada hari keempat, menunjuk layarku. Saya tahu, Pak. Tapi efisiensi butuh waktu. Yang kita kejar sekarang adalah fungsionalitas, jawabku tanpa menoleh.
Jangan korbankan keduanya. Saya tahu Anda bisa, balasnya. Dia benar. Aku bisa, dan aku melakukannya. Pada hari ketujuh, pukul 23.58, aku menekan tombol Enter. Sistem logistik Omega online dan berjalan sempurna. Timku bersorak, kelelahan dan rasa skeptis mereka lenyap, digantikan oleh kekaguman. Aku berjalan ke ruangan Daniel. Dia sedang berdiri menatap jendela, memandang kota dari lantai 40. Sudah live, Pak? Tanpa bug, laporanku singkat. Dia berbalik. Untuk pertama kalinya, aku melihatnya tersenyum. Senyum yang tulus. Saya tahu Anda bisa. Kerja bagus, Aisyah. Tim Anda boleh pulang. Anda ikut saya. Aku mengira dia akan mentraktirku makan malam. Ternyata dia membawaku ke atap gedung. Angin malam di puncak pencakar langit itu menerbangkan rambutku yang tergerai. Kami berdiri dalam diam selama beberapa menit. Anda bekerja seolah-olah Anda sedang dikejar sesuatu, katanya tiba-tiba, memecah keheningan. Aku menatap lampu kota di bawah. Saya tidak dikejar, Pak. Saya yang sedang mengejar. Mengejar apa? Waktu yang hilang, jawabku. Dia mengangguk, seolah mengerti. Saya pernah di posisi Anda. Dikhianati oleh rekan bisnis saya sendiri, kehilangan segalanya. Saya membangun perusahaan ini dari nol dengan modal rasa sakit. Dia menatapku. Rasa sakit adalah bahan bakar terbaik, Aisyah. Tapi jangan biarkan itu membakarmu sampai habis. Itulah awal mulanya. Hubungan kami dimulai bukan dari rayuan, tapi dari rasa saling menghormati. Kami adalah dua jiwa yang sama-sama pernah terluka dan mengubah luka itu menjadi kekuatan. Bulan-bulan berlalu. Aku pindah dari apartemen Rina ke unit apartemen mewah di gedung yang sama dengan Daniel, dibayar penuh oleh perusahaan sebagai tunjangan jabatanku. Aku membeli mobilku sendiri. Aku mengganti semua pakaian lamaku. Daster-daster itu kubakar habis. Aku adalah Aisyah yang baru. Kuat, mandiri, dan kaya. Suatu siang, saat aku sedang makan siang dengan Rina, dia menyenggol lenganku. Syah, lihat. Aku menoleh. Di seberang restoran, aku melihatnya. Bram. Dia sedang bersama Rani, si pelakor. Mereka tampak sedang membeli perlengkapan bayi di toko sebelah. Rani terlihat semakin besar dan semakin manja. Dia merengek, menunjuk-nunjuk kereta bayi yang mahal. Bram, dengan wajah sedikit tertekan tapi pura-pura bahagia, menggesek kartunya. Hatiku tidak sakit. Aneh. Aku mengira aku akan gemetar karena marah. Tapi yang kurasakan, hanya iba. Aku iba melihat pria yang begitu bodohnya menukar berlian dengan kerikil. Kamu nggak apa-apa? Tanya Rina. Aku nggak apa-apa, Rin, kataku, lalu kembali menyantap steakku. Dia bukan lagi urusanku. Tapi dia masih urusanku secara hukum. Seminggu kemudian, surat panggilan sidang cerai pertama datang ke apartemenku. Bram yang mengajukannya. Aku tertawa. Dia bahkan terlalu sombong untuk membiarkanku yang menggugat. Di hari sidang, aku datang. Aku mengenakan setelan Armani terbaikku, sepatu hak tinggi, dan tas desainer. Aku tampak seperti wanita karir sukses miliaran rupiah. Bram ada di sana, di luar ruang tunggu. Dia melihatku. Rahangnya jatuh. Dia pasti mengira aku akan datang sebagai wanita desa yang menangis-nangis, miskin, dan hancur. Dia tidak menyangka akan melihat versi diriku yang ini. Dia menatapku dari atas sampai bawah, matanya dipenuhi kebingungan. Aisyah, panggilnya, ragu. Aku melewatinya begitu saja seolah dia tidak ada. Aku masuk dan duduk di depan pengacaraku. Prosesnya cepat. Dia menuntut cerai karena aku tidak bisa memberikan keturunan. Aku tidak membantah. Dia meminta hak penuh atas rumah dan seluruh aset. Aku tidak membantah. Ibu Aisyah, kata hakim. Apakah Anda yakin melepaskan semua hak atas harta Gonogini? Rumah itu? Aku berdiri. Yang mulia, kataku, suaraku menggema di ruang sidang. Saya tidak menginginkan satu sen pun dari pria ini. Saya tidak mau ada apapun miliknya yang menajisi hidup saya. Yang saya inginkan hanya kebebasan saya. Segera.
Bram menatapku, tercengang. Dia mungkin mengira aku akan memohon-mohon. Palu diketuk. Kami resmi bercerai. Aku berjalan keluar dari ruang sidang. Bram mengejarku. Aisyah, Tunggu. Kamu kerja di mana sekarang? penampilan. Aku berhenti. Aku menatapnya. Tatapan yang sama dengan yang kuberikan pada programmerku yang malas. Maaf, kataku dingin. Anda siapa ya? Aku meninggalkannya yang termangu. Saat aku berjalan menuju mobilku, Daniel sudah menunggu di sana, membukakan pintu untukku. Selesai? Tanyanya. Selesai, jawabku, masuk ke dalam mobil. Bagus, katanya sambil tersenyum. Kalau begitu, akhir pekan ini, ikut saya bertemu orang tua saya. Mereka sudah tidak sabar ingin bertemu wanita yang akhirnya berhasil menjinakkan anak laki-laki mereka. Aku menatapnya. Itu lamaran, Pak Daniel. Itu perintah, Bu Aisyah, balasnya, matanya bersinar jenaka. Di dalam mobil mewah itu, memegang tangan pria yang menghargaiku karena otakku dan bukan rahimku, aku tertawa. Tawa yang lepas dan bahagia. Sesuatu yang kupikir tidak akan pernah bisa kulakukan lagi. Pernikahan keduaku tidak seperti yang pertama. Tidak ada pesta besar yang megah, tidak ada ratusan tamu yang tidak kukenal, tidak ada prosesi adat yang melelahkan hanya untuk memuaskan ego keluarga. Pernikahanku dengan Daniel berlangsung di sebuah taman pribadi di atas tebing yang menghadap ke laut saat matahari terbenam. Hanya dihadiri oleh orang tua kami, Rina, dan beberapa rekan direksi terdekat. Aku, Aisyah, mengenakan gaun sutra sederhana yang elegan. Daniel menggenggam tanganku erat. Saat kami mengucapkan janji, aku menatap matanya. Aku tidak melihat seorang pria yang menuntutku untuk menjadi sesuatu. Aku melihat seorang pria yang merayakan diriku apa adanya. Orang tuanya, yang kutemui seminggu setelah lamaran tak terduga itu, memelukku erat. Kami tidak peduli kamu dari desa mana, Aisyah, kata ibunya, seorang wanita terpelajar yang ramah. Kami hanya peduli kamu membuat putra kami yang gila kerja itu akhirnya bisa tertawa lepas. Selamat datang di keluarga. Tidak ada satupun yang bertanya, sudah isi belum? Hidupku berjalan sempurna. Aku dan Daniel adalah power couple yang sesungguhnya. Kami memimpin rapat-rapat besar di siang hari, dan di malam hari, kami pulang ke apartemen penthouse kami, memasak makan malam bersama, dan mendiskusikan segala hal, dari pasar saham hingga film konyol. Aku lupa. Aku benar-benar lupa dengan doaku yang dulu. Aku terlalu sibuk membangun karir, membangun rumah tangga baru, dan menjadi bahagia. Aku tidak lagi menghitung siklus. Aku tidak lagi meminum ramuan herbal. Aku tidak lagi menangis setiap kali aku menstruasi. Hingga suatu pagi, 6 bulan setelah pernikahanku, aku memimpin rapat penting dengan investor dari Jepang. Di tengah presentasiku, tiba-tiba aku merasakan gelombang mual yang hebat. Aku segera berlari ke toilet dan memuntahkan isi perutku. Rina, yang kini menjadi kepala HRD, menyusulku. Syah, kamu nggak apa-apa? Pucat banget. Nggak tahu, Rin. Salah makan kayaknya. Udang semalam? Rina menatapku. Dia menghitung dengan jarinya. Tunggu. Kapan terakhir kamu? Aku terdiam. Maksudmu? Kapan terakhir kamu datang bulan, Nyonya Manayer? Aku mencoba mengingat. Dengan semua kesibukan dan proyek baru, aku tidak sadar. Aku sudah terlambat. 6 minggu. Nggak mungkin, bisikku. Tanganku gemetar. Rin, nggak mungkin. Aku kan? Mandul, potong Rina, suaranya sinis. Kata si bajingan itu. Cepat, Rina merogoh tasnya, mengeluarkan sesuatu. Sebuah test pack. Dia selalu menyimpannya, entah untuk siapa. Sekarang. 5 menit kemudian, aku duduk di lantai toilet marmer yang dingin, menatap 2 garis biru yang menyala terang. 2 garis. Tangisku pecah. Tapi ini bukan tangis kesedihan. Ini tangis kelegaan, kebahagiaan, dan kemarahan yang meluap jadi satu. 5 tahun aku berdoa. 5 tahun aku dihina. Dan sekarang, saat aku sudah melupakannya, saat aku sudah bahagia, dia datang. Aku memberitahu Daniel malam itu.
Aku hanya meletakkan test pack itu di atas piring makannya. Dia terdiam. Dia menatap benda itu, lalu menatapku. Dia tidak berteriak. Dia berjalan ke arahku, berlutut, dan memeluk perutku. Aku merasakan bahunya bergetar. Dia menangis. Aisyah, Bisiknya ke perutku. Terima kasih. terima kasih sudah memilih ayah. Kehamilanku adalah kebalikan dari semua yang kubayangkan. Tidak ada stres. Daniel memperlakukanku seperti ratu. Dia mengambil alih semua proyekku yang berat. Dia mempekerjakan koki pribadi. Dia membawaku berlibur setiap akhir pekan. Aku, Aisyah, si wanita mandul, kini sedang hamil besar. Perutku buncit, dan aku tidak pernah merasa secantik ini. Inilah puncaknya. Inilah saatnya pembalasan dendamku. Kehamilanku berusia 8 bulan. Aku dan Daniel sedang berada di Momiomi Palace, sebuah butik perlengkapan bayi paling mewah di mall paling mahal di kota. Kami sedang tertawa memilih kereta bayi seharga puluhan juta rupiah. Yang ini aja, Mas, kataku, menunjuk kereta bayi berwarna champagne gold. Kelihatannya rodanya mulus. Apapun yang kamu mau, sayang, kata Daniel, mencium puncak kepalaku. Saat itulah aku mendengarnya. Suara cempreng yang familiar, penuh keluhan. Mas, aku bilang aku nggak mau popok merek ini. Panas. Anakmu panas. Kenapa sih kamu jadi pelit banget sekarang? Aku membeku. Daniel merasakan tubuhku menegang. Sayang, ada apa? Aku berbalik perlahan. Di sana, di lorong diskon, berdirilah mereka. Bram dan Rani. Rani menggendong seorang bayi mungil yang tampak kurus, mungkin berusia sekitar 3 atau 4 bulan. Dia sendiri tampak kuyu. Wajah cantiknya kusam, rambutnya berminyak, dan pakaiannya lusuh. Bram. Ya Tuhan, Bram. Dia terlihat hancur. Dia lebih kurus. Setelan kerjanya, yang dulu selalu licin, kini tampak kusut. Matanya kuyu kurang tidur, dan ada kerutan stres yang dalam di dahinya. Dia tidak lagi terlihat seperti eksekutif sombong yang mengusirku. Dia terlihat seperti pria yang tertekan. Dia membentak Rani. Bisa nggak kamu ngerti? Keuangan lagi susah. Proyek di kantor gagal. Pakai aja dulu yang ada. Aku nggak mau. Kamu janji mau bahagiain aku. Ternyata sama aja sih. Lalu, mata Bram terangkat. Dan dia melihatku. Waktu seakan berhenti. Mulutnya terbuka. Matanya membelalak, tidak percaya. Dia menatapku dari atas ke bawah. Dari sepatu loubo utinku, ke gaun sutra hamilku, ke tas Hermes yang tersampir di lenganku, ke wajahku yang bersinar bahagia. Dan terakhir, dia menatap perutku. Perut buncitku yang besar. Ah, Aisyah, suaranya tercekat. Rani ikut menoleh. Dia juga kaget. Loh, ini kan? Aku mengabaikan mereka. Aku berbalik ke Daniel. Mas, jadi kita ambil yang ini ya, kataku, suaraku sengaja ku keraskan sedikit, terdengar manja dan bahagia. Tentu, sayang. Ambil 2 kalau perlu. 1 untuk di rumah, 1 untuk di mobil, kata Daniel, mengelus perutku dengan sayang. Bram berteriak. Dia tidak tahan lagi. Dia melangkah maju, meninggalkan Rani yang kebingungan. Kamu hamil? Tanyanya, suaranya bergetar hebat antara amarah dan kebingungan. Aku menoleh padanya. Aku memasang senyum paling manis dan paling polos yang bisa kubuat. Maaf, kita kenal? Aisyah, jangan pura-pura. Ini aku, Bram. Bagaimana bisa kamu hamil? Kamu kan? Dia meneriakkan kata, mandul, itu di tengah butik mewah. Beberapa pengunjung menoleh. Wajah Daniel langsung mengeras. Dia melangkah maju, berdiri di antara aku dan Bram. Jaga ucapan Anda, Pak. Anda baru saja menghina istri saya. Istri? Bram tertawa histeris. Dia itu mantan istri saya. Wanita mandul yang gak bisa ngasih saya anak. Rani, dari belakang, kini maju. Matanya menyipit. Tunggu, Mas. Mandul? Kamu bilang dia mandul? Terus, itu apa di perutnya? Bram tampak gila. Dia menunjukku, lalu menunjuk Rani. Aku nggak tahu.
Dia pasti bohong. Itu perut palsu. Atau dia kualat? Aku tertawa. Tawa yang pelan, tapi terdengar jelas. Semua mata tertuju padaku. Aku melangkah maju, melewati Daniel. Aku berdiri tepat di depan Bram. Aku menatap matanya dalam-dalam. Mandul, katamu, bisikku. Dulu aku juga percaya. Aku menangis siang dan malam, berdoa pada Tuhan, kenapa rahimku begitu kering. Aku tersenyum, lalu mengelus perutku. Tapi rupanya, Tuhan itu maha adil, Bram. Dia tahu aku. Aku menatap Daniel, suamiku yang baru. Dia hanya menunggu untuk memberikan anugerah terbesarnya saat aku sudah bersama pria yang tepat. Aku kembali menatap Bram. Dan inilah pisaunya. Dan mungkin, kataku, suaraku sangat pelan, Tuhan hanya memberikan anak kepada pria yang benar-benar subur. Wajah Bram pucat pasi, seolah darahnya terkuras habis. Kata-kata itu menghantamnya lebih keras dari tamparan. Dia menatap perutku, lalu dia menatap bayi di gendongan Rani. Rani, yang mendengar perkataanku, langsung bereaksi. Wajahnya yang kusam berubah menjadi topeng kemarahan. Matanya menatap Bram dengan curiga. Apa maksudnya itu, Mas? Desis Rani. Pria yang benar-benar subur? Apa maksudnya? Jawab, Mas. Kamu bohongin aku, ya? Oh. Bram tidak bisa menjawab. Dia hanya menatapku, matanya dipenuhi teror dan keraguan yang baru. Aku tersenyum puas. Mas Daniel, ayo kita pergi. Tiba-tiba udaranya pengap sekali di sini. Daniel memeluk pinggangku dengan posesif. Ayo, sayang. Kasihan anak kita. Kami berjalan melewati mereka. Kami berjalan menuju kasir, membayar kereta bayi mewah itu dengan black card Daniel. Saat kami pergi, aku masih bisa mendengar suara teriakan Rani di belakang kami. Mas, jangan diam aja. Itu anak kamu, kan? Mas, kamu nggak mandul, kan? Jawab, bajingan. Benih keraguan telah kutanam. Perjalanan pulang dari butik bayi mewah itu adalah neraka senyap. Bayi di pangkuan Rani terus merengek, suaranya melengking tinggi di dalam mobil sedan murah mereka, mobil yang kelasnya jauh di bawah mobil mewah yang dulu Bram kendarai saat bersamaku. Bram diam. Tangannya mencengkeram setir begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Wajahnya pucat pasi, seperti mayat. Mas, Rani akhirnya memecah keheningan. Suaranya tidak lagi manja. Suaranya serak dan penuh ancaman. Apa maksud perkataan perempuan itu tadi? Dia cuma gila, desis Bram, matanya lurus menatap jalanan. Dia stres karena mandul, jadi dia mengarang cerita? Dia pasti pakai perut palsu. Perut palsu? Rani tertawa sinis. Mas, aku sudah hamil. Aku tahu bedanya perut hamil asli dengan perut palsu. Wajahnya bersinar. Dan suaminya? Kamu lihat suaminya? Dia memandangnya seperti dia itu berlian. Sedangkan kamu? Rani menatap Bram dengan jijik. Kamu bahkan tidak bisa membelikanku popok yang bagus. Diam, teriak Bram, memukul setir. Kamu pikir ini gampang? Sejak kamu melahirkan, semuanya berantakan. Proyek gagal, klien mundur. Aku pusing, Rani. Kamu cuma bisa nuntut. Aku nuntut karena kamu janji, balas Rani, tak mau kalah. Kamu janji aku bakal hidup enak. Kamu janji aku jadi nyonya besar. Ternyata apa? Kamu usir Aisyah, tapi hidup kita malah makin susah. Jangan-jangan ini kualat. Atau ucapan Aisyah tadi benar? Ucapan apa? Tentang pria yang benar-benar subur. Sudah kubilang diam. Bram membanting setir, menepikan mobil di pinggir jalan yang sepi. Dia menatap Rani dengan mata merah. Dengar, aku nggak mandul. Buktinya, ini. Dia menunjuk bayi di gendongan Rani. Dia anakku. Anak kita. Aisyah itu pembohong. Rani menatapnya. Dia tidak yakin. Tapi dia memilih diam. Untuk saat ini, malam-malam berikutnya di rumah itu menjadi siksaan. Benih keraguan yang kutanam telah tumbuh menjadi pohon beracun di hati Bram. Dia tidak bisa tidur.
Dia terus menatap bayi mungil yang tidur di boksnya. Bayi yang dia beri nama Bagas. Pewarisnya. Tapi kenapa bayi ini tidak mirip dengannya? Sama sekali. Rambutnya agak ikal, padahal dia dan Rani sama-sama lurus. Kulitnya lebih terang. Bram mulai mengingat-ingat. Saat Rani hamil, dia memang sering pergi. Katanya, reuni teman SMA, atau menjenguk sepupu. Bram, yang dibutakan oleh kebahagiaan akan punya anak, tidak pernah curiga. Dia mengizinkan semuanya. Sekarang, setiap kali Rani memegang ponselnya, Bram menatapnya dengan curiga. Setiap kali Rani tertawa membaca pesan, jantung Bram berdebar. Pria yang benar-benar subur. Kata-kataku terngiang-ngiang. Aisyah, hamil. Wanita yang selama 5 tahun divonis mandul olehnya, kini hamil besar dan bahagia. Bagaimana bisa? Ada 2 kemungkinan. Aisyah tidak pernah mandul. Yang berarti, dia, Bram, yang mandul. Jika dia mandul, lalu anak siapa yang ada di boks itu? Pikiran itu begitu mengerikan. Itu berarti dia telah mengusir istri yang setia, menghancurkan hidupnya, demi menampung anak haram? Dia harus tahu. Obsesi itu menggerogotinya. Dia tidak bisa fokus kerja. Dia melakukan kesalahan-kesalahan konyol. Bosnya menegurnya 3 kali dalam seminggu. Keuangannya makin morat-marit. Dia mengambil keputusan. Dengan sisa-sisa limit kartu kreditnya, dia diam-diam mendaftar tes DNA online. Suatu pagi, saat Rani sedang mandi, Bram masuk ke kamar. Jantungnya berdebar kencang. Dia mengambil kapas swab steril yang dikirimkan oleh laboratorium. Dengan tangan gemetar, dia mengusap bagian dalam pipi Bagas yang sedang tertidur. Bayi itu menggeliat sedikit, tapi tidak bangun. Bram memasukkan sampel itu ke tabung. Dia juga mengambil sampel air liurnya sendiri. Hari itu juga, dia mengirim paket itu ke laboratorium di luar kota. 2 minggu. 2 minggu terpanjang dalam hidupnya. Sementara itu, di belahan kota lain, aku sedang merayakan baby showerku. Pesta itu diadakan Daniel di ballroom hotel bintang 5. Semua rekan bisnis, sahabat, dan keluarga hadir. Aku dihujani hadiah dan kasih sayang. Perutku yang berusia 8,5 bulan menjadi pusat perhatian. Aku tidak pernah merasa sebahagia ini. Di hari yang sama dengan baby showerku, sebuah email masuk ke ponsel Bram. Dia sedang duduk di kubikel kantornya, pura-pura bekerja. Subjek, rahasia, hasil tes paternitas Anda telah tersedia. Tangannya sedingin es. Dia mengklik tautan itu. Dia memasukkan kata sandinya. Sebuah dokumen PDF terbuka. Dia membacanya. Dia membacanya lagi. Dan lagi. Probabilitas paternitas antara Bramantio, terduga ayah, dan Bagas, anak, adalah 0,00%. 0,00%. Bukan. Anaknya. Ponsel itu jatuh dari genggamannya. Suara napasnya sendiri terdengar seperti raungan di telinganya. Darahnya surut ke kaki. Jadi benar. Anak itu bukan anaknya. Rani telah menipunya. Aisyah tahu. Entah bagaimana, Aisyah tahu. Wanita yang dia usir, yang dia sebut mandul, ternyata tahu rahasianya. Dia telah menghancurkan hidupnya sendiri. Dia mengusir berlian demi kotoran. Kemarahan. Bukan, ini lebih dari marah. Ini adalah rasa malu yang membakar, penghinaan yang total, dan kebencian yang tak terhingga. Dia bukan marah pada Aisyah. Dia marah pada Rani. Dia marah pada dirinya sendiri. Dia bangkit. Dia berjalan keluar kantor, mengabaikan panggilan rekan-rekannya. Dia pulang. Dia mendobrak pintu rumah. Rani, yang sedang menyusui di sofa sambil menonton sinetron, terlonjak kaget. Mas, kamu ngagetin aja. Kau pulang? Bram tidak berkata apa-apa. Dia berjalan ke arah Rani, merebut ponsel dari tangannya, dan melemparkannya ke dinding. Krak! Mas, kamu gila? Siapa bapaknya, Rani? Desis Bram, suaranya rendah dan menakutkan. Rani pucat pasi. Apa maksudmu? Bram mengeluarkan ponselnya. Dia menunjukkan hasil tes DNA itu ke wajah Rani. Wajah Rani berubah dari pucat menjadi seputih kertas.
Dia tahu. Tamat sudah. Mas, aku bisa jelasin. Itu, aku. Siapa? Mantanku, jerit Rani, akhirnya mengaku. Dia datang sebelum aku menikah sama kamu. Cuma sekali, Mas. Spa. Aku kira ini anak kamu. Plak. Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Rani. Ini pertama kalinya Bram memukulnya. Jadi kamu nipu aku? Raung Bram. Dia seperti orang kesetanan. Kamu datang padaku, bilang ini anakku, membuatku menceraikan istriku. Hanya untuk menutupi perbuatan zinahmu. Mas, sakit. Maaf, Mas. Ampun. Rani menangis, memegangi bayinya erat-erat. Pergi dari rumahku, teriak Bram, matanya merah. Dia mulai melakukan apa yang pernah dia lakukan padaku. Dia menyeret koper Rani. Dia melemparkan semua pakaian Rani ke halaman. Baju bayi, popok, mainan, semua dia lempar keluar. Mas, jangan, Mas, di luar mendung. Aku mau kemana sama anak ini? Rani meraung-raung, berlutut memegang kaki Bram. Aku tidak peduli, teriak Bram. Dia bukan anakku. Pergi kamu dan anak harammu itu. Dia menyeret Rani. Persis seperti dia menyeretku dulu. Kamu pikir aku akan biayai anak hasil perbuatan pria lain? Pergi. Pulang ke desa. Kamu miskin, kan? Cari mantanmu itu. Jangan pernah kembali ke sini. Bram mendorong Rani dan bayinya keluar dari gerbang. Dia melemparkan koper dan tas-tas perlengkapan bayi ke trotoar. Mas, Bram, buka pintunya, Bram. Murah. Rani menggedor-gedor gerbang. Bram menutup pintu rumahnya. Dia bersandar di pintu, napasnya tersengal. Dia sendirian. Di dalam rumah yang kini terasa kosong dan dingin. Dia telah mengusir Aisyah. Dia telah diusir Rani. Dan tiba-tiba, sebuah pikiran yang lebih menakutkan menghantamnya. Rani berselingkuh, ya. Anak itu bukan anaknya. Tapi bagaimana dengan Aisyah? Kenapa Aisyah bisa hamil dengan pria lain? Kenapa selama 5 tahun bersamanya? Aisyah tidak hamil? Pria yang benar-benar subur. Kata-kataku kembali terngiang. Ya Tuhan, jangan-jangan. Bram merosot ke lantai. Jangan-jangan, masalahnya bukan pada Aisyah. Dan bukan hanya pada Rani. Jangan-jangan, masalahnya ada pada dirinya. Keheningan di rumah itu memekakkan telinga. Dulu, rumah ini adalah simbol kesombongannya. Rumah yang dia rampas dari istri pertamanya, rumah yang dia siapkan untuk pewarisnya. Kini, rumah itu hanyalah sebuah kotak kosong yang menggemakan kegagalannya. Bram tidak lagi marah. Kemarahan telah menguap, digantikan oleh sesuatu yang jauh lebih dingin dan lebih dalam, ketakutan. Pria yang benar-benar subur. Aisyah hamil. Anak Rani bukan anaknya. Ketiga fakta itu berputar di kepalanya seperti 3 bilah pisau. Dia tidak bisa lagi lari dari kesimpulan logis yang menakutkan. Dia, Bramantio, sang pria perkasa, eksekutif yang sukses, mungkin mandul. Dia harus tahu. Dia harus memastikannya. 2 hari kemudian, dengan memakai topi, kacamata hitam, dan masker, bukan karena protokol kesehatan, tapi karena rasa malu, Bram mendatangi sebuah klinik fertilitas di sudut kota yang sepi. Dia mendaftar dengan nama samaran dan membayar tunai. Untuk tes analisis sperma, Pak, katanya lirih pada resepsionis. Prosesnya adalah penghinaan paling brutal yang pernah dia alami. Dia, yang dulu memamerkan kejantanannya, kini harus mengurung diri di sebuah bilik kecil yang steril dan berbau disinfektan, memproduksi bukti kejantanannya ke dalam sebuah tabung plastik kecil. Tangannya gemetar. Otaknya kosong. Dia merasa kotor. Dia merasa seperti penipu. Hasilnya bisa ditunggu, sekitar 2 jam, kata perawat itu, mengambil tabung darinya tanpa menatap matanya. 2 jam itu terasa seperti 2 dekade. Dia duduk di ruang tunggu yang kosong, menghindari kontak mata dengan pasangan suami istri lain yang duduk berjarak, wajah mereka sama-sama tegang. Pan, Budi, panggil seorang dokter. Bram masuk ke ruangan dokter. Dokter itu menatap hasil cetakan dari laboratorium. Wajahnya serius. Pak,
kata dokter itu, apakah Bapak pernah mengalami sakit gondongan saat dewasa? Atau cedera serius di area vital? Jantung Bram serasa diremas. Tidak, Dok. Kenapa? Dokter itu menghela napas. Pak, saya harus sampaikan ini langsung. Dari hasil analisis mikroskopis, kami tidak menemukan satupun sel sperma di dalam sampel Anda. Maksudnya sedikit? Tanya Bram, suaranya bergetar. Bukan sedikit, Pak. 0. Kosong. Dalam istilah medis, ini disebut azoospermia. Secara biologis, dengan kondisi ini, mustahil bagi Bapak untuk menghamili seorang wanita secara alami. Bram tidak mendengar sisanya. Kata-kata 0, kosong, mustahil, berdengung di telinganya. Jadi, selama 5 tahun dia menyalahkan Aisyah. Dia memaksa Aisyah minum jamu pahit. Dia menemani Aisyah ke tukang urut. Dia menyebut Aisyah rahim kering. Dia mengatai Aisyah wanita tidak lengkap. Padahal dialah yang tidak lengkap. Dialah yang mandul. Dia mengusir Aisyah. Dia menceraikan Aisyah. Dia menghina Aisyah di depan pelakornya. Semuanya berdasarkan kebohongan. Kebohongan yang pelakunya adalah dirinya sendiri. Dia keluar dari klinik itu seperti zombie. Dia bahkan lupa mengambil uang kembalian. Saat diagnosis itu dijatuhkan, di seberang kota, di sebuah kamar rumah sakit VVIP yang mewah, aku, Aisyah, sedang berjuang. Daniel menggenggam tanganku. Keringat membasahi dahiku, tapi aku tidak takut. Ayo, sayang. Sedikit lagi. Kamu bisa. Aku di sini, bisik Daniel di telingaku, suaranya menenangkanku. Dan kemudian, setelah perjuangan terakhir, sebuah tangisan melengking memecah keheningan. Tangisan pertama seorang manusia baru. Selamat, Bu, Pak. Laki-laki. Serena. Perawat meletakkan buntalan merah mungil itu di dadaku. Hangat. Nyata. Air mataku tumpah. Semua doa yang dulu kupanjatkan, akhirnya terjawab. Bukan di sajadah yang penuh air mata di rumah Bram, tapi di sini, di pelukan pria yang mencintaiku tanpa syarat. Daniel mencium keningku, lalu mencium putra kami. Dia sempurna, Syah. Seperti ibunya. Siapa namanya, Mas? Tanyaku, lelah tapi bahagia. Fajar, kata Daniel. Fajar Adhitama. Karena dia adalah fajar baru dalam hidup kita. Aku, Aisyah. Si wanita yang divonis mandul. Kini, aku adalah seorang ibu. Kabar hancurnya Bram tidak datang dalam bentuk ledakan. Kabar itu datang dalam bentuk bisikan. Dunia korporat adalah kolam ikan kecil. Berita Aisyah, mantan istri Bram yang diceraikan karena mandul, melahirkan putra pertama dari Daniel Adhitama, bos Sinar Abadi Group, menyebar seperti api. Awalnya hanya gosip. Lo denger nggak? Si Aisyah, mantannya Bram, lahiran. Anaknya dari si Daniel. Serius? Bukannya si Bram ceraiin dia karena mandul? Nah, itu dia. Aneh, kan? Kot sama si Daniel langsung, jadi? Gosip itu sampai ke telinga rekan-rekan kerja Bram. Bram, yang kembali ke kantor setelah 2 hari linglung karena hasil lab, langsung merasakannya. Dia bukan lagi Bram yang angkuh. Dia adalah cangkang yang rapuh. Dia berjalan ke pantry untuk mengambil kopi. 3 rekan kerjanya yang sedang bercanda langsung terdiam. Mereka saling pandang. Pagi, Bram, sapa salah satu dari mereka, suaranya canggung. Bram hanya mengangguk. Saat dia berbalik, dia mendengar salah satu dari mereka berbisik pelan, kasihannya, kirain istrinya yang nggak bisa, taunya dia yang nggak ada isinya. Lalu tawa kecil tertahan. Darah Bram mendidih. Dia membanting cangkir kopinya ke wastafel. Bram, apa yang kalian bicarakan? Hah? Teriaknya. Satu kantor hening. Semua mata memandangnya. Kenapa? Kalian ngetawain saya? Kalian hina saya? Wajahnya merah padam, matanya nanar. Dia tidak lagi terlihat seperti eksekutif. Dia terlihat seperti orang gila. Manajernya keluar dari ruangan. Bram, tenang. Ada apa ini? Mereka menghina saya, Pak. Nggak ada yang menghina kamu, Bram.
Kamu yang sensitif, kata manajernya, mencoba tenang. Tapi mumpung kita bicara, performa kamu 3 bulan ini hancur. Proyek gagal. Klien komplain. Kamu ada masalah apa? Bram menatap sekeliling. Dia melihat tatapan kasihan. Tatapan mengejek. Tatapan jijik. Dia yang mandul. Dia yang ditipu pelakor. Dia yang membuang istri yang kini bahagia dan punya anak. Dia adalah lelucon. Seluruh hidupnya adalah lelucon. Tahan malu. Gumamnya pada diri sendiri. Dia mencoba kembali ke mejanya. Tapi saat dia duduk, sebuah email masuk dari HRD. Peringatan, penurunan performa, surat peringatan pertama. Itulah puncaknya. Dia tidak tahan. Dia tidak sanggup lagi melihat wajah-wajah itu. Dia tidak sanggup menanggung malu. Dia berdiri. Dia tidak mengambil tasnya. Dia tidak mengambil apa-apa. Dia hanya berjalan lurus keluar dari kantor. Melewati lobi. Melewati satpam yang menatapnya bingung. Dia terus berjalan. Dia sampai di rumahnya yang kosong. Dia membuka laptopnya. Dia mengetik email pengunduran diri. Saya, Bramantio, mengundurkan diri efektif segera. Dia menekan tombol kirim. Hening. Dia kini resmi menjadi pria yang diceraikan, pria yang ditipu, pria yang mandul, dan seorang pengangguran. Hidupnya telah berantakan. Total. Dia duduk di sofa di ruang tamu yang gelap. Rumah yang dulu dia banggakan kini terasa seperti makam. Cicilannya masih berjalan. Tapi gajinya sudah berhenti. Dia tidak punya apa-apa. Dia tidak punya siapa-siapa. Hanya ada satu orang yang terlintas di kepalanya. Satu-satunya orang yang pernah tulus padanya. Orang yang telah dia hancurkan dengan tangannya sendiri. Aisyah. Dia harus menemui Aisyah. Dia harus minta maaf. Dia harus memintanya kembali. Aisyah pasti masih mencintainya. Ya, pasti. 5 hari. Selama 5 hari, Bram tidak keluar dari rumahnya. Dia duduk di sofa yang sama di ruang tamu yang gelap. Rumah itu mulai berbau. Sisa-sisa makanan yang dia beli sebelum mengundurkan diri, kini membusuk di dapur. Surat-surat tagihan menumpuk di bawah pintu, tagihan kartu kredit, tagihan listrik, dan yang paling tebal, surat peringatan pertama gagal bayar KPR. Dia adalah seorang pengangguran mandul yang bangkrut. Setiap kali dia memejamkan mata, dia tidak melihat wajah Rani atau bayi haram itu. Dia melihat Aisyah. Dia melihat Aisyah yang tersenyum di hari pernikahan mereka. Dia melihat Aisyah yang menangis diam-diam di atas sajadah setiap malam. Dia melihat Aisyah yang tersungkur di lumpur, diguyur hujan, menatapnya dengan mata penuh luka. Dan dia melihat Aisyah di butik bayi itu. Bercahaya, hamil, cantik, didampingi pria yang menatapnya seolah dia adalah matahari. Aku yang mandul, gumamnya berulang-ulang ke ruangan yang kosong. Aku. Rasa malu itu lebih menyakitkan daripada kebangkrutan. Kebangkrutan bisa diperbaiki. Tapi fakta bahwa dia telah menghina, mencaci, dan membuang seorang wanita setia atas kesalahan yang ada pada dirinya, itu adalah dosa yang tidak terampuni. Tapi dia harus diampuni. Dia harus. Sebuah harapan irasional dan gila mulai tumbuh di benaknya yang kacau. Aisyah itu wanita yang pemaaf. Aisyah itu wanita yang lembut. Dia pasti masih mencintainya. Ya, cinta mereka 5 tahun, tidak mungkin hilang begitu saja. Daniel? Pria itu hanya kecelakaan. Aisyah pasti kesepian setelah diceraikan, dan Daniel memanfaatkannya. Ya, itu dia. Aisyah adalah korban. Dan dia, Bram, harus menyelamatkannya. Dia harus minta maaf. Dia akan berlutut. Dia akan mengakui semuanya. Bahwa dia mandul. Bahwa dia bodoh. Bahwa dia berdosa. Dan Aisyah, dengan hatinya yang seluas samudra, akan memaafkannya. Mereka akan kembali bersama. Mereka bisa adopsi anak. Ya, hidupnya akan kembali normal. Dengan sisa tenaga dan harapan palsu itu, Bram bangkit. Dia mandi untuk pertama kalinya dalam 5 hari. Dia memakai kemeja terbaiknya yang tersisa, meskipun kusut, karena tidak ada lagi Aisyah yang menyetrikakannya. Dia tidak punya uang untuk taksi. Dia mengendarai mobilnya,
menggunakan sisa-sisa bensin terakhir. Tujuannya, Sinar Abadi Group, tempat kerja Aisyah. Dia tiba di lobi gedung pencakar langit itu. Dia tampak kuyuh, kurus, dengan mata merah. Dia tidak lagi memancarkan aura eksekutif. Saya mau bertemu Aisyah. Manajer proyek, katanya pada resepsionis. Resepsionis itu menatapnya dengan curiga. Sudah ada janji, Pak? Bilang saja Bram. Dia kenal saya. Resepsionis menelepon ke atas. Beberapa detik kemudian, dia menutup telepon. Maaf, Pak. Bu Aisyah sedang cuti. Cuti? Cuti apa? Beliau cuti melahirkan. Melahirkan? Jadi, dia sudah? Bayi itu sudah lahir. Di mana? Di rumah sakit mana? Desak Bram, suaranya naik. Maaf, Pak. Kami tidak berwenang memberikan informasi pribadi karyawan. Bram mulai panik. Tolong. Saya kerabatnya. Pak, mohon jangan membuat keributan. Satpam mulai mendekat. Tiba-tiba, pintu lift terbuka. Rina keluar, membawa buket bunga besar. Rina, teriak Bram, berlari ke arahnya. Rina terhenti. Wajahnya yang ceria langsung berubah menjadi topeng kemarahan yang dingin. Bram. Rin, tolong. Aisyah di mana? Dia lahiran, kan? Aku harus ketemu dia. Aku harus minta maaf. Satpam sudah memegangi lengan Bram. Rina menatap Bram dari atas ke bawah, menilai penampilannya yang kacau. Minta maaf, desis Rina. Setelah apa yang kamu lakukan? Kamu pikir kata, maaf, bisa memperbaiki semua? Aku tahu aku salah, Rin. Aku yang mandul. Rina tertawa. Tawa yang pahit. Oh, jadi kamu baru tahu? Kami sudah tahu. Bram tertegun. Kak kalian? Aisyah pernah curiga? Bodoh. Dia pernah ajak kamu tes kesuburan berdua. Tapi kamu menolak. Kamu terlalu sombong. Kamu bilang, laki-laki nggak ada masalah. Kamu malah menyuruh dia yang minum segala macam sampah. Rina melangkah maju. Dengar baik-baik. Aisyah sedang berada di tempat paling bahagia dalam hidupnya. Dia punya suami yang memujanya. Dia punya anak laki-laki yang sehat dan tampan. Dia punya segalanya. Dia tidak butuh sampah masa lalu sepertimu. Rin, tolong kasih tahu aku di mana dia. Bram memelas. Pergi, atau aku panggil polisi karena penguntitan, kata Rina dingin. Dia berbalik. Pak Satpam, tolong usir dia. Dia mengganggu. Bram diseret keluar dari lobi. Dia jatuh terduduk di trotoar. Dia kalah. Tapi dia belum menyerah. Rina membawa buket bunga. Itu berarti Aisyah masih di rumah sakit. Rumah sakit mana? Dia tahu. Daniel Adhitama. Suaminya. Keluarganya pasti pemilik rumah sakit. Sinar Abadi Medical Center. Rumah sakit VVIP termahal di kota. Dia menyalakan mobilnya. Dengan sisa uap bensin, dia menuju ke sana. Aku, Aisyah, sedang duduk di tempat tidur di kamar VVIP-ku. Ini bukan kamar rumah sakit. Ini suite hotel bintang 5. Ada ruang tamu kecil, sofa, dan jendela besar yang menghadap ke taman. Di pelukanku, terbungkus selimut kasmir biru muda, tidur Fajar Adhitama. Putraku. Daniel sedang duduk di sofa, bekerja di laptopnya, tapi matanya setiap 5 menit sekali melirik ke arah kami. Ibuku sedang mengupaskan apel untukku. Rina baru saja datang, meletakkan buket bunga besar di meja. Gila, Syah. Di luar tadi aku ketemu si sampah, kata Rina pelan, tidak mau membangunkan Fajar. Jantungku berhenti sesaat. Bram? Iya, kacau. Kayak gembel. Dia tahu kamu lahiran. Dia maksa mau ketemu. Aku memeluk Fajar lebih erat. Insting protektif seorang ibu langsung menyala. Daniel mendongak. Wajahnya mengeras. Dia berani ke sini. Tenang aja, Mas. Aku nggak kasih tahu. Lagian, keamanan di sini ketat. Dia nggak akan bisa masuk, kata Rina. Daniel mengangguk. Dia berdiri dan mencium keningku. Aku harus turun sebentar, ada telepon penting.
Aku panggil bodyguard untuk jaga di depan pintu, ya. Cuma untuk jaga-jaga. Enggak perlu, Mas. Ada ibuku dan Rina, kataku. Enggak. Aku enggak mau ambil risiko. Daniel menekan intercom, berbicara sebentar dengan keamanan. Lalu dia menciumku lagi. Aku segera kembali. Setelah Daniel pergi, ibuku dan Rina mengobrol. Aku kembali fokus pada wajah mungil putraku. Aku begitu tenggelam dalam kebahagiaan, hingga pintu kamarku berderit terbuka. Aku mendongak, mengira itu perawat. Bukan. Di ambang pintu, berdiri Bram. Dia lebih kurus. Wajahnya kotor, janggutnya tidak terurus, matanya merah dan liar. Dia menatapku, lalu menatap bayi di pelukanku. Ibuku dan Rina menjerit kecil. Bram, teriak Rina. Beraninya kamu. Keluar. Aisyah, bisiknya, mengabaikan Rina. Dia melangkah masuk. Jangan bergerak, Bram, kataku. Suaraku dingin. Tidak ada getaran. Hanya perintah. Aisyah, tolong. Dia tidak mendengarkan. Dia terus melangkah. Anak itu, dia anakmu. Satpam. Panggil satpam. Rina berteriak, berlari ke pintu. Tapi Bram lebih cepat. Dia menutup pintu dan menguncinya dari dalam. Bram, buka pintunya, hardik ibuku, ketakutan. Enggak. Sebelum Aisyah dengarkan aku. Bram berbalik, dan dia berlutut. Dia menjatuhkan dirinya ke lantai marmer yang dingin, di depan tempat tidurku. Dia bersujud. Hah? Isaknya. Tangisnya pecah. Tangis seorang pria yang hancur. Maafkan aku, Aisyah. Mah. Aku hanya menatapnya. Dingin. Aku mengencangkan pelukanku pada Fajar. Aku yang salah, Syah. Aku tahu sekarang. Aku mandul. Dokter bilang aku azoospermia. Aku 0. Kosong. Dia mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata dan ingus. 5 tahun aku menyalahkanmu. Aku menghinamu. Aku menyebutmu mandul padahal aku yang... Maafkan aku, Syah. Rina dan ibuku terdiam ngeri, melihat pemandangan menyedihkan di depan mereka. Si Rani, dia menipuku, Syah. Anak itu bukan anakku. Aku sudah usir dia. Aku sudah hancur. Aku dipecat. Aku nggak punya pekerjaan. Rumah akan disita bank. Dia merangkat, seperti anjing. Merangkat mendekati tempat tidurku. Jangan mendekat, bentakku. Dia berhenti. Syah, tolong, aku masih cinta sama kamu. Aku tahu kamu juga masih cinta sama aku, katanya, suaranya dipenuhi harapan gila. Tolong, Syah, maafkan aku. Kita bisa mulai lagi. Kita bisa adopsi Fajar. Aku akan jadi ayah yang baik untuk dia. Aku janji. Kita mulai dari nol. Ya? Tolong, aku nggak punya siapa-siapa lagi. Aku menatapnya. Pria yang berlutut di kakiku ini. Pria yang memohon untuk kembali. Pria yang menghinaku dengan kata, mandul, kini mengakui dia mandul. Pria yang menyuruhku pulang ke desa, kini mengemis untuk tinggal bersamaku. Aku menarik napas panjang. Maaf, kataku. Kamu minta maaf? Iya, Syah. Sepenuh hatiku. Maafmu tidak bisa mengembalikan 5 tahun masa mudaku yang habis untuk menangis di atas sajadah, Bram. Dia terdiam. Maafmu tidak bisa menghapus malam saat kamu menyeretku keluar ke tengah hujan badai. Maafmu tidak bisa menghapus hinaanmu yang kau teriakkan di depan pelakormu. Maafmu tidak bisa menghapus fakta bahwa kamu percaya pada wanita lain yang baru hamil beberapa bulan daripada istri yang sudah menemanimu 5 tahun. Aisyah, kamu tidak cinta padaku, Bram, kataku tegas. Kamu cinta pada dirimu sendiri. Kamu datang ke sini bukan karena kamu menyesal telah menyakitiku. Kamu datang ke sini karena hidupmu hancur. Kamu datang ke sini karena kamu bangkrut, malu, dan sendirian. Kamu butuh aku untuk membereskan hidupmu. Enggak, Syah. Kamu butuh aku untuk jadi tempat sampahmu, lanjutku, suaraku setajam silet. Sama seperti dulu. Pintu kamar digedor dari luar. Keras.
Aisyah, buka pintunya. Ini aku, dan wajah Bram berubah menjadi teror. Dan untuk anakku, kataku, menatap Fajar dengan penuh cinta. Kamu bilang kamu mau adopsi dia? Kamu mau jadi ayahnya? Aku tertawa. Tawa dingin tanpa humor. Dia sudah punya ayah. Ayah yang jauh lebih baik dari yang pernah kamu bayangkan. Ayah yang tidak perlu tes DNA untuk mencintainya. Ayah yang menemaniku di ruang bersalin, bukan memamerkan pelakor. Aisyah. Bram menjerit, putus asa. Brat. Pintu didobrak terbuka. Daniel masuk, diikuti 2 satpam berbadan besar. Daniel melihat pemandangan itu. Istrinya di tempat tidur memeluk bayi, Rina dan ibunya di sudut, dan seorang pria kotor yang berlutut di lantai. Mas? Panggilku. Wajah Daniel mengeras. Dia tidak perlu bertanya. Dia tahu siapa pria itu. Seret dia keluar, perintah Daniel pada satpam. Jangan. Aisyah, tolong aku. Aisyah? Bram meronta-ronta saat satpam mencengkeram lengannya. Dia diseret melintasi lantai. Aisyah, aku minta maaf. Kembalilah padaku. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Aisyah. Aku menatapnya. Tepat saat dia diseret melewati ambang pintu. Maaf, kataku. Aku sudah bahagia dengan anak dan suamiku. Pintu ditutup. Jeritan Bram masih terdengar dari lorong, lalu perlahan menghilang saat dia diseret paksa keluar dari gedung, dilempar ke trotoar, sama seperti dia melemparku dulu. Aku menatap putraku, Fajar. Dia tertidur lelap, tidak terganggu. Daniel berlari ke sisiku, memelukku dan Fajar erat. Kamu aman, sayang. Kamu aman, bisik Daniel, menciumiku. Aku memejamkan mata. Aku aman. Aku bahagia. Pembalasan dendam terbaik bukanlah melihatnya hancur. Pembalasan dendam terbaik adalah saat dia hancur dan aku sama sekali tidak peduli. Dilemparkan keluar dari sinar abadi Medical Center adalah penghinaan terakhir Bram. Dia tidak jatuh di lumpur seperti aku dulu. Dia jatuh di atas aspal panas trotoar VVIP, disaksikan oleh para sopir mobil mewah dan valet parking yang menatapnya dengan jijik. 2 satpam berbadan tegap berdiri di gerbang, memastikan dia tidak masuk lagi. Aisyah? Gumamnya, tapi suaranya hilang ditelan deru lalu lintas. Dia gagal. Permintaan maafnya ditolak. Harapannya untuk kembali hancur berkeping-keping. Aisyah tidak hanya melupakannya, Aisyah telah menghapusnya. Dia berjalan tertatih-tatih kembali ke mobilnya. Bensinnya benar-benar habis. Dia menyalakan mesin, tapi yang terdengar hanya bunyi, klik-klik-klik, kering. Mobilnya mati. Tepat di depan rumah sakit tempat istri barunya berbahagia. Seolah-olah takdir sedang menertawakannya. Dia duduk di dalam mobil yang mati itu selama berjam-jam. Matahari tenggelam, menenggelamkannya dalam kegelapan. Hari-hari berikutnya adalah kabur yang mengerikan. Dia meninggalkan mobilnya begitu saja di depan rumah sakit. Dia berjalan kaki. Berpuluh-puluh kilometer. Dia kembali ke rumahnya, rumah yang akan disita. Dia masuk, mengunci diri. Teleponnya terus berdering. Debt collector. Bang. Tapi dia tidak menjawab. Dia tidak punya uang. Dia tidak punya pekerjaan. Dia tidak punya apa-apa. Dia mulai menjual barang. Dia menjual TV LED 60 inci yang dulu dia pamerkan ke teman-temannya. Dia menjualnya ke tukang loak seharga 1/10 harganya. Uang itu habis untuk membeli mie instan dan rokok. Dia menjual sofa kulitnya. Dia menjual kulkas 2 pintunya. Dia menjual sound systemnya. Rumah itu perlahan-lahan kosong. Hanya menyisakan debu dan kenangan buruk. Dia hidup seperti tikus. Dalam kegelapan, karena listriknya sudah diputus. Dalam kebisuan, karena dia tidak punya siapa-siapa untuk diajak bicara. Dia sering berteriak di tengah malam. Memanggil namaku. Memanggil nama Tuhan. Mempertanyakan kenapa dia dihukum sebegini berat. Tapi dia tahu jawabannya. Sebulan setelah dia diusir dari rumah sakit, surat sita terakhir datang. Ban akan menyegel rumah itu dalam 3 hari. 3 hari. Dia duduk di lantai yang dingin, di ruang tamu yang kosong. Hanya ada satu barang tersisa. Sebuah boks kayu besar di sudut. Itu adalah boks tempat dia dan aku menyimpan kenangan. Dia membukanya.
Di dalamnya, ada album foto pernikahan kami. Dia membukanya dengan tangan gemetar. Di sana, dia melihatku. Aisyah Tersenyum bahagia, menatapnya penuh cinta. Di foto berikutnya, kami sedang berlibur. Di foto lain, aku sedang memasakkan makanan kesukaannya. Dia melihat wanita yang dia miliki. Wanita tulus, setia, pemaaf, dan cerdas. Wanita yang rela mengorbankan karirnya yang cemerlang hanya untuk menjadi istri yang baik baginya. Wanita yang dia sebut mandul. Dia merobek foto itu. Dia merobek semuanya. Dia membakarnya di tengah ruang tamu, di atas lantai marmer. Api kecil itu menari-nari, melahap semua kenangan indah kami. Asapnya menyesakkan, tapi Bram hanya tertawa. Tawa orang gila. Dia sudah menghancurkan masa lalunya. Sekarang, dia tidak punya apa-apa lagi. Di hari ketiga, tim eksekusi dari bank datang. Mereka mengetuk. Lalu mereka mendobrak pintu. Mereka menemukan Bram, duduk di lantai di antara abu foto, dengan tatapan kosong. Pak Bramantio? Bram tidak menjawab. Bapak harus segera meninggalkan properti ini. Rumah ini sudah bukan milik Bapak lagi. Dia tidak melawan. Dia hanya berdiri. Dia mengambil satu-satunya barang miliknya yang tersisa, sebuah tas ransel lama yang dekil. Dia tidak memasukkan apa-apa, karena memang tidak ada yang bisa dimasukkan. Dia berjalan keluar dari rumah itu untuk terakhir kalinya. Petugas bank langsung memasang segel dan gembok baru di gerbang. Klik. Pintu itu tertutup untuknya. Sama seperti pintu rumah sakit. Sama seperti pintu hatiku. Dia, Bramantio, kini resmi menjadi gelandangan. Saat Bram melangkah keluar dari rumah sitaannya, aku melangkah masuk ke rumah baruku. Daniel telah membelikan kami sebuah rumah di kawasan elit. Bukan apartemen lagi. Sebuah rumah besar dengan halaman rumput yang luas, kolam renang, dan kamar-kamar yang didesain khusus untuk Fajar. Hari itu adalah hari akikah Fajar. Rumah kami penuh dengan tawa dan doa. Keluarga Daniel, rekan-rekan bisnis, Rina, dan ibuku semua ada di sana. Fajar, yang kini berusia 1 bulan, tidur tenang di gendongan ayahnya. Daniel berdiri di depan para tamu. Terima kasih sudah hadir, katanya, suaranya hangat dan penuh rasa syukur. Hari ini, kami merayakan anugerah terbesar dalam hidup kami. Dia menatapku, matanya penuh cinta. Saya ingin berterima kasih pada istri saya yang luar biasa. Aisyah. Dia adalah wanita terkuat yang pernah saya kenal. Dia adalah Fajar dalam hidup saya, dan dia telah memberi saya Fajar kecil kami. Aku mencintaimu, sayang. Para tamu bertepuk tangan. Ibuku menangis haru. Rina bersorak. Aku tersenyum. Aku, Aisyah. Wanita yang dulu dihina sebagai wanita desa miskin, kini berdiri di rumah miliaran rupiah, dicintai oleh pria luar biasa, menggendong anak kandungku. Aku bahagia. Sungguh, benar-benar bahagia. Nasib punya cara yang lucu untuk mempertemukan takdir. Malam itu, setelah pesta akikah selesai dan Fajar tertidur lelap di boks bayinya yang mewah, aku dan Daniel memutuskan untuk mencari angin segar. Kami pergi ke restoran Italia favorit kami, hanya kami berdua. Daniel menggenggam tanganku di atas meja, di bawah cahaya lilin. Apa yang kamu pikirkan? Tanyanya lembut. Aku hanya bersyukur, Mas. Semuanya terasa seperti mimpi, jawabku. Ini nyata, sayang. Ini hidup kita. Selesai makan malam, kami berjalan kembali ke mobil. Malam itu sedikit gerimis. Saat mobil kami berhenti di lampu merah di sebuah perempatan besar, aku menoleh ke jendela. Di bawah lampu jalan yang redup, di sudut perempatan, di depan sebuah ruko yang tutup, aku melihatnya. Dia sedang duduk di atas trotoar yang basah, memeluk lututnya. Pakaiannya compang-camping. Janggutnya panjang tak terurus. Rambutnya gimbal dan kotor. Di sampingnya ada ransel dekil. Dia tampak seperti gelandangan tua, padahal usianya baru pertengahan 30-an. Dia mengangkat wajahnya saat sebuah mobil melempar koin ke arahnya. Itu Bram. Aku menahan napas. Jantungku berdebar sesaat, bukan karena cinta atau benci, tapi karena syok. Melihat kejatuhan total seseorang yang pernah berbagi tempat tidur denganku.
Lampu berubah hijau. Mobil kami mulai melaju. Bram tidak melihatku. Dia terlalu sibuk memunguti koin recehan itu. Aku memalingkan wajahku, kembali menatap ke depan. Daniel, yang menyadari perubahan raut wajahku, menoleh. Ada apa, Syah? Aku menggeleng. Aku meletakkan tanganku di atas tangan Daniel yang ada di persneling. Enggak ada apa-apa, Mas. Aku tersenyum. Ayo cepat pulang. Fajar pasti kangen. Aku tidak menoleh ke belakang lagi. Pria di perempatan itu, pria yang kedinginan dan kelaparan itu, pria yang hidup dari belas kasihan orang lain, dia bukan lagi urusanku. Dia adalah hantu. Hantu dari masa lalu yang sudah kututup rapat-rapat. Aku, Aisyah, telah menang. 3 tahun berlalu. 3 tahun adalah waktu yang singkat untuk membangun sebuah dinasti, tapi cukup lama untuk menghapus sebuah kenangan buruk hingga tak berbekas. Hidupku, Aisyah, telah berubah menjadi sesuatu yang bahkan tidak berani kumimpikan di atas sajadahku yang basah oleh air mata dulu. Aku bukan lagi manajer proyek. Aku kini adalah Direktur Operasional Sinar Abadi Group. Aku adalah tangan kanan Daniel, di kantor dan di rumah. Kami adalah tim yang tak terpisahkan. Rumah kami di kawasan elit itu selalu ramai. Bukan ramai oleh pertengkaran, tapi oleh tawa. Tawa Fajar Adhitama, putra kami, yang kini telah berusia 3 tahun. Dia adalah anak yang cerdas, lincah, dan memiliki senyum ayahnya serta mataku. Dia adalah pusat alam semesta kami. Bunda, lihat. Fajar bikin menala. Aku tersenyum, mengalihkan pandanganku dari laptop. Menara, sayang. Wah, tinggi sekali. Lebih tinggi dari ayah, ya. Daniel, yang sedang membaca koran di teras, tertawa. Hei, ayah dengar itu. Aku bangkit dari meja kerjaku. Aku kini sedang cuti hamil lagi. Di bawah blus longgarku, perutku kembali membuncit, berisi kehidupan baru. Usianya 6 bulan. Seorang putri, kata dokter. Aku, Aisyah, si wanita yang dulu divonis rahim kering oleh mantan suaminya, kini sedang mengandung anak kedua. Kebahagiaan ini begitu melimpah, begitu nyata, hingga terkadang aku harus mencubit lenganku sendiri. Mas, kataku, duduk di samping Daniel di teras, memandang Fajar yang berlarian di halaman rumput kami yang hijau. Ya, sayang. Daniel meletakkan korannya, langsung memberiku perhatian penuh. Terima kasih. Dia mengerutkan kening. Untuk semuanya. Karena sudah percaya padaku. Karena sudah memperbaiki aku. Daniel menggenggam tanganku. Aku tidak pernah memperbaikimu, Aisyah. Kamu tidak pernah rusak. Kamu hanya disia-siakan. Aku hanya memoles berlian yang dibuang orang bodoh. Aku bersandar di bahunya. Inilah rumahku. Inilah kedamaianku. 3 tahun adalah waktu yang sangat lama untuk jatuh ke dasar jurang yang paling dalam. Bagi Bram, 3 tahun adalah keabadian di neraka. Dia tidak lagi tinggal di perempatan lampu merah. Dia telah diusir oleh preman dan Satpol PP. Dia kini tinggal di satu-satunya tempat yang mau menerimanya, kolong jembatan layang di pinggir kali yang kotor. Dia bukan lagi Bramantio. Dia tidak punya nama. Dia adalah si gila atau si pengemis. Dia tidak lagi terlihat seperti manusia. Rambutnya gimbal, panjang, dan penuh kutu. Janggutnya telah menyatu dengan kotoran di lehernya. Pakaiannya adalah kain-kain compang-camping berlapis-lapis yang dia temukan di tumpukan sampah. Dia berjalan tertatih, kakinya bengkak dan penuh borok. Tapi kehancuran terbesarnya ada di dalam. Otaknya sudah tidak berfungsi. Rasa malu, penyesalan, kelaparan, dan kesadaran bahwa dia mandul telah memutus kabel-kabel kewarasannya. Dia sering berbicara sendiri. Mandul? Gumamnya pada tiang jembatan. Dia bilang aku mandul, tapi dia hamil. Hah? Anak haram. Hah? Rani. Dia menipuku. Aisyah. Gelandangan lain di kolong jembatan itu menghindarinya. Dia terlalu menakutkan. Dia akan tertawa sendiri di tengah malam, lalu menangis meraung-raung seperti binatang yang terluka. Dia hidup dari belas kasihan.
Sisa makanan dari warung, koin-koin yang dilempar, atau kadang, jika dia beruntung, sebungkus nasi dari komunitas Jumat Berkah. Dia telah lupa rasanya tidur di kasur. Dia telah lupa rasanya mandi. Dia telah lupa rasanya menjadi manusia. Dia hanya satu hal, penyesalan yang berjalan. Hari itu adalah ulang tahun Fajar yang ketiga. Kami memutuskan untuk merayakannya secara sederhana, tapi mewah. Daniel akan membelikan mainan apapun yang Fajar inginkan. Kami pergi ke Grand Palace Mall, mall paling mewah di kota. Aku mau lobot besar, ayah. Lobot yang bisa terbang, celoteh Fajar, melompat-lompat di antara aku dan Daniel. Tentu, jagoan. Nanti kita beli robot yang paling besar di toko, kata Daniel, menggendong Fajar di bahunya. Aku tertawa, memegangi perut buncitku. Kami adalah potret keluarga yang sempurna. Mobil Alphard hitam kami yang mengkilap berhenti tepat di lobi VVIP. Sopir membukakan pintu. Daniel turun lebih dulu, lalu membantuku, memegang tanganku dengan lembut. Di trotoar lobi yang steril itu, berdirilah seorang gelandangan. Dia kotor. Dia bau. Dia menghalangi jalan. Minggir, Pak. Jangan di sini, seorang satpam mencoba mengusirnya. Gelandangan itu tidak bergeming. Dia hanya menatap ke depan dengan mata kosong. Ayo, sayang, kata Daniel, merangkul pinggangku, melindungiku dan perutku dari pemandangan yang tidak menyenangkan itu. Aku melirik gelandangan itu sekilas. Hatiku berdesir. Ada sesuatu yang... Tidak. Aku menggeleng. Hanya perasaanku saja. Kami melangkah masuk ke lobi mall yang sejuk dan wangi. Tapi, gelandangan itu... Bram, dia melihat kami. Melalui matanya yang hampir buta karena katarak dan kotoran, dia melihat sebuah pemandangan. Dia melihat seorang pria yang gagah dan kaya. Dia melihat seorang wanita yang cantik, bersinar, dan hamil lagi. Dia melihat seorang anak laki-laki yang tertawa bahagia. Dia melihat Aisyah. Dia melihat wanita yang dulu dia sebut mandul dan miskin. Kini tampak seperti seorang ratu, sedang hamil anak kedua, digandeng oleh pria kaya yang memujanya. Dia melihat Fajar. Dia melihat anak yang seharusnya, tidak, anak yang tidak akan pernah bisa dia miliki. Dia melihat semua yang telah dia buang. Aisyah, sebuah suara serak, lebih mirip geraman binatang, keluar dari tenggorokannya yang kering. Aku, yang baru saja akan melangkah masuk, berhenti. Aku merasa mendengar sesuatu. Aku menoleh. Aku menatap lurus ke arah gelandangan itu. Dia menatapku. Matanya, aku tertegun. Aku tidak mengenalinya. Wajah itu terlalu hancur, terlalu kotor. Tapi mata itu, mata yang kini dipenuhi kengerian, penyesalan, dan kegilaan. Bram. Dia mencoba melangkah ke arahku. Aisyah. Fajar, yang melihat makhluk menakutkan itu bergerak, langsung bersembunyi di belakang kaki ayahnya. Instingku langsung mengambil alih. Aku menarik Fajar, memeluknya. Daniel, melihat ancaman itu, langsung berdiri di depanku, menjadi perisai. Satpam, teriaknya. Dua satpam langsung berlari dan menangkap Bram, memiting lengannya. Jangan sentuh saya. Itu istri saya. Aisyah. Itu anak saya. Aisyah, raungnya, meronta-ronta. Kata-katanya membuatku mual. Dia gila, Mas, bisikku pada Daniel, tubuhku gemetar. Bawa dia pergi. Jauh, perintah Daniel pada satpam. Aisyah, maafkan aku. Itu aku, Bram. Kembalilah. Aku minta maaf. Jangan tinggalkan aku. Aisyah. Dia diseret. Menjauh. Para pengunjung mal menatap kami. Aku membenamkan wajah Fajar ke dadaku, sementara Daniel memeluk kami berdua. Tenang, sayang. Dia sudah pergi. Dia tidak akan menyakiti kita, bisik Daniel. Aku menatap ke arah Bram diseret. Dia tidak lagi berteriak. Dia hanya menangis. Tangisan putus asa seorang pria yang tahu dia telah kehilangan segalanya, selamanya. Malam itu, di kamar Fajar, aku tidak bisa tidur. Pemandangan tadi terus terbayang. Daniel masuk, membawakan secangkir teh hangat. Masih memikirkannya? Aku mengangguk.
Aku tidak menyangka dia akan jadi seperti itu. Itu mengerikan, Mas. Daniel duduk di sampingku, memelukku. Itu bukan salahmu, Shah. Itu adalah pilihan-pilihan yang dia buat. Dia menanam angin, dia menuai badai. Aku menatap Fajar yang tidur damai di boksnya, memeluk robot barunya. Aku mengelus perutku, merasakan tendangan lembut putriku. Dulu, bisikku, aku berdoa siang dan malam minta anak. Tuhan tidak menjawabku. Aku menatap Daniel. Ternyata, Tuhan menjawabku. Bukan dengan memberiku anak saat itu, tapi dengan mengeluarkanku dari neraka itu, supaya aku bisa menemukan surgaku. Aku menyandarkan kepalaku di dada Daniel. Kamu, Fajar, dan dia, aku menunjuk perutku, kalian adalah jawaban doa yang jauh lebih indah dari yang pernah kuminta. Daniel mencium puncak kepalaku. Aku memejamkan mata. Suara raungan Bram di lobi mal tadi perlahan memudar, digantikan oleh detak jantung suamiku yang stabil dan dengkur halus putraku. Masa lalu telah terkubur. Aku tidak lagi membalas dendam. Aku hanya hidup, dan hidupku sempurna. Waktu adalah penyembuh terhebat, sekaligus hakim yang paling adil. 10 tahun telah berlalu sejak malam hujan badai itu. 10 tahun sejak aku, Aisyah, tersungkur di lumpur, dihina sebagai wanita mandul dan miskin. Hari ini, aku berdiri di taman belakang sebuah rumah yang lebih mirip istana. Rumputnya terpotong sempurna, kolam renangnya berkilauan di bawah matahari sore, dan tawa anak-anak menggema di udara. Kami sedang merayakan ulang tahun Kirana, putri kami, yang ke-7. Bunda, Bunda, lihat, teriaknya, berlari ke arahku. Gaun pestanya yang berwarna merah muda mengembang saat dia berlari. Ayah membelikanku kuda poni. Aku tertawa. Benarkah? Kuda poni sungguhan? Tentu saja, kata Daniel, suamiku, berjalan di belakangnya. Dia merangkul pinggangku dari belakang, mencium pelipisku. Dia tidak lagi segagah dulu, rambutnya mulai memutih di pelipis, tapi matanya masih menatapku dengan cinta yang sama, cinta yang tidak pernah pudar. Putri kita minta kuda poni, dia dapat kuda poni. Mas, kamu terlalu memanjakannya, kataku, pura-pura mengeluh. Fajar juga, sahut Fajar, putra sulung kami yang kini berusia 10 tahun. Dia baru saja turun dari treho secanggih yang dirancang ayahnya. Aku dapat teleskop baru, Bunda. Aku bisa lihat bintang. Inilah hidupku. Aku adalah Aisyah Adhitama. Ibu dari 2 anak yang cerdas dan sehat, istri dari pria yang luar biasa, dan CEO dari Sinar Abadi Foundation, yayasan filantropi yang kami dirikan untuk membantu pendidikan anak-anak di pedesaan. Aku telah menemukan tujuan hidupku. Bukan untuk membuktikan diri pada siapapun, tapi untuk menyebarkan kebahagiaan yang telah begitu melimpah kuterima. Rina, sahabat setiaku, menghampiri kami dengan 2 gelas sampanye, punyaku non-alkohol. Dia kini adalah mitra bisnisku di yayasan. Siapa sangka, Nyonya, bisiknya, kami memandang ke keramaian pesta. Dari seorang wanita yang diusir di tengah hujan, menjadi seorang ratu di istananya. Aku tersenyum, menatap Fajar dan Kirana yang sedang berebut memeluk leher ayah mereka. Tuhan punya rencana yang lebih baik, Rin. Selalu. Saat kami sedang mengobrol, Rina tiba-tiba terdiam, melihat sesuatu di ponselnya. Wajahnya berubah aneh. Rin? Ada apa? Bukan apa-apa, Shah. Bro? Berita apa? Rina ragu-ragu. Kamu tidak pernah mendengar kabarnya lagi, kan? Si Bram. Namanya. Nama yang sudah bertahun-tahun tidak terucap di rumah ini. Nama yang sudah terasa asing, seperti nama tokoh dalam novel sedih yang pernah kubaca. Tidak, jawabku jujur. Dan aku tidak peduli. Aku tahu, kata Rina pelan. Hanya saja, aku baru baca berita. Dari grup relawan sosial yang aku ikuti. Mereka menemukan jenazah. Di kolong jembatan layang, dekat bantaran kali. Sudah seminggu. Aku terdiam. Tidak ada identitas, lanjut Rina. Malnutrisi parah dan TBC. Gelandangan. Tapi salah satu relawan yang dulu mengenalnya, bilang namanya Bram. Foto yang mereka pasang buram,
Tapi, aku tidak merasakan apa-apa. Tidak sedih. Tidak puas. Hanya lupa. Sebuah bab yang sudah lama kututup, kini akhirnya selesai ditulis. Kasihan, kataku pelan. Semoga dia menemukan kedamaian yang tidak pernah dia temukan di dunia. Rina menatapku. Hanya itu? Aku menatapnya, lalu tersenyum. Memangnya harus apa lagi, Rin? Aku terlalu sibuk dengan kebahagiaanku. Ngomong-ngomong, Rina mengganti topik, aku juga dengar kabar si Rani. Oh? Masih di desanya. Dia akhirnya menikah dengan pria yang menghamilinya dulu, setelah istri pertama pria itu meninggal. Tapi hidupnya susah. Dia sekarang jadi buruh tani di sawah, membiayai suaminya yang pemalas dan suka mabuk. Persis seperti karma yang tertukar. Aku menghela napas. Kasihan anaknya. Kuharap anak itu baik-baik saja. Bunda. Ayah. Fajar. Ayo tiup lilin, teriak Kirana dari meja kue. Aku dan Rina saling berpandangan, lalu tersenyum. Ayo, kataku. Aku berjalan melintasi rumput, kembali ke pusat duniaku. Daniel merangkulku, Fajar memegang tanganku. Kami berempat berdiri di depan kue ulang tahun yang megah. Saat Kirana memejamkan mata untuk berdoa sebelum meniup lilinnya, aku ikut berdoa. Aku tidak lagi berdoa untuk memohon sesuatu. Aku berdoa untuk bersyukur. Aku bersyukur untuk malam hujan badai itu. Aku bersyukur untuk penghinaan itu. Aku bersyukur untuk kata, mandul, itu. Karena tanpa kegelapan yang paling pekat, aku tidak akan pernah tahu betapa terangnya cahaya fajar di hidupku. Tiup, sayang. Kirana meniup lilinnya. Semua orang bertepuk tangan. Dan di tengah tawa keluargaku, aku, Aisyah, si wanita mandul yang dulu dibuang, merasa utuh.